Hai all, sekarang aku udah sampai di klinik Athena. Tapi kali ini aku ke klinik Athena bukan untuk treatment ataupun apa, tapi aku pengen ketemuin Ko Richard dan bakal ngulik kehidupan dia sebelum sekarang. Nah, sekarang kita udah di ruangan konsultasi 1 di mana Ko Richard bersemayam. Sekarang kita gedor. Selamat siang. Hai. Kau. Halo cantik. Hari ini aku cuma pengen ngipuin hidup Koko sebelum jadi sekarang. Oh iya? Boleh? Boleh dong. Boleh. Tapi hidup saya nggak bagus loh sebelum jadi seperti sekarang. Bisa jadi motivasi dong. Makanya aku mau mengulik kan sampai bisa sesukses ini. Gimana sih prosesnya gitu? Oh boleh, dengan senang hati. Ini juga sudah lama banget ya, sudah saya umur 34, jadi mungkin sekitar hampir 30 tahun kali ya. Saya nggak, hampir 25 tahun atau 30 tahun saya nggak kesana kali ya. Jadi kita akan ke rumah susun kali ya. Selama ini saya cuma bisa cerita di vlog, tapi hari ini saya tunjukin nanti rumah susun blok 49 lantai 4. Semuanya harus ditunjukin tanpa ada kepalsuan dan tutup ya kok. Boleh. Sekarang kita boleh? Yuk, naik mobil aku ya. Wow, mewah. Mobil baru ini kan? Aprat. Gede banget mobilnya kayak bulldozer. Nah, tapi yang aku bingung ini sekarang satu. Semana bukanya? Mewah betul. Udah di dalam ada udara Richard tuh. Kita naik ya, kasih. Bang, tutupnya gimana ini, Bang? Tutup yang mana ini? Ya Allah mewah ya. Hai, konvoy. Ini baru konvoy. Ini mobilnya luas banget kan, kayak kamar aku. Segini. Sekarang kita bakalan ke rumah susun. Iya, jadi tahu ya rumah susun kalau di Palembang tuh di depan barisan Ramayana kayak gitu ya di Hero. Jadi kita akan ke sana. Itu waktu kasih kecil dari saya baru lahir ya sampai mungkin SD kelas 6 ya saya tinggal di situ. Tinggal di situ di lantai 4 dianya tinggal di situ dan itu kontrak bukan punyaku sendiri loh. Ngontrak Loh. Sudah di lantai 4. Ya kalau di rumah susun tuh lantai paling bawah itu yang paling mahal. Kita di lantai paling 4 itu artinya paling murah dan itu ngontrak pula waktu itu. Tapi jangan dihina ya. Ini bukan jadi hinaan ya, ini bisa jadi motivasi buat kalian kan. Karena kita nggak selamanya miskin, kecuali kalian males. Kok bisa berpikiran untuk membuka klinik gitu kan? Apa? Masa Koko ini kan cowok nih kan. Misalkan kalau untuk buka klinik itu kan kebanyakan cewek nih kan. Kok ada kepikiran buat buka klinik gitu? Sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada pikiran sih sebenarnya pengen klinik cantikan. Ini kan kebetulan istri yang suka sih sebenarnya ngebuatin untuk istri, tapi akhirnya saya ikut gedeinnya sebenarnya sih. Intinya saya sebenarnya hobi banget dengan manajemen, Bay. Jadi segala sesuatu tentang manajemen itu saya hobi banget. Meeting hobi lucu ya saya ya. Jadi saya hobi meeting, hobi buat strategi seperti itu punya. Dan itu memang hanya sedikit sih dokter yang bisa seperti itu kayak gitu punya. Makanya kalau kamu datang ke Athena sekarang kan lebih ke sistem sih menurut saya ya. Yang kamu rasain kan sistemnya itu benar-benar tertata, tersusun kayak gitu punya. Itu sih yang dirasain biasanya. Terus dari buka kliniknya pasti kan ada naik turunnya nih. Oh sudah pasti, di mana-mana semuanya pasti seperti itulah ya. Apa yang benar-benar buat Koko pernah nggak ngerasa jatuh banget gitu? Sampai ke dasar pun pernah. Boleh dikasih tahu nggak? Jadi ya ada saya dulu pada tahun 2019 ya, 2017 saya dulu pernah buat satu kesalahan yang amat sangat fatal sih menurut saya. Fatal banget. Apa itu? Apa itu? Sebutkan dengan lantang dan tegas. Tapi saya bangga sih nyebutinnya karena menurut saya memang itu salah saya. Dan saya mampu bangkit dan mampu memperbaiki diri. Jadi pada waktu itu saya buat status di Facebook. Saya pikir orang bisa cari tahu lah ya, dan saya nggak perlu tulis lagi statusnya apa. Bisa dicari di Google kayak gitu punya, karena ini berbau sangat sensitif pada waktu itu, dan hal itu terblow up naik banget pada waktu itu. Ya saya
pikir saya akan hancur pada saat itu sih. Diri saya sendiri juga serba salah ya. Saya juga ngerasa bersalahnya, saya juga ada ngerasa malunya, saya juga ada ngerasa hancurnya kayak gitu punya kan. Sempat hancur banget pada waktu itu saya juga nggak percaya diri, nggak bisa tidur. Tapi waktu itu saya menjamin mata saya, terus saya bilang kegagalan itu bukan sekarang. Tapi kalau misalnya saya berhenti, itu kegagalan yang sebenarnya. Jadi waktu itu saya berusaha bangkit lagi. Wah ternyata matahari besok itu tetap terbit kok. Walaupun susah apa hidup saya, besok itu matahari itu tetap terbit, tetap aja terbit kayak gitu ya. Jadi saya jadinya berusaha lagi. Ternyata orang tetap kasih kesempatan kok yang kedua. Dan sekarang orang mungkin orang nggak begitu ingat lagi. Sekarang orang ingatnya ya cuma saya pada waktu suksesnya aja. Jadi pada saat itu Koko benar-benar kayak ngerasa depres, terus keganggu nggak nih? Kerjaan keganggu, terus ke istri juga apa gimana, ke anak gimana gitu? Saya nggak berani kerja pada saat itu. Istri saya takut kerja, keluarga saya juga ketakutan semuanya. Dan nggak dipungkirin juga pada waktu itu ada dokter yang kerja dengan saya juga kabur. Oh, jadi itu berarti saat kita susah semua orang pada ngejauh ya? Oke. Semut pun nggak ada yang mau deket dengan kita. Jangan kan semut, tuyul aja geli lihat kita karena ada duit. Oke, akhirnya kita udah sampai di rumah susun. Yang mana nih kok? Aku juga lupa ingat. Jadi kita cari sama-sama aja ya. Oke. Jadi Koko kecilnya di sini. Betul. Jadi main-mainnya di sini sampai SD kelas berapa ya? Kelas 6 ya. Kasanya sih di sini di dalam. Sini ada warung, masih ingat tempatku. Masih ada warungnya sumpah loh. Sudah berarti berapa ya? Umur ya mungkin 25 tahun yang lalu kali ya. Jadi sini kayak gini nih ada belokan nih. Rumah nenek saya juga dekat sini pada waktu itu. Berarti udah banyak perubahan dong? Lumayan lah ya sudah. Tapi sama masih. Gila. Mana nih kok jauh banget? Tahu antara ini atau itu ya? Kita coba satu-satu ya, karena agak lupa ingat. Oh, di satu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ya, karena agak lupa ingat. Oh, di satuan ini ya kita yang udah berat. Waktu masih kecil. Kayaknya yang ini nih. Ini nih. Yang paling di atas. Paling atas itu. Paling atas ya. Jadi kalau seperti saya bilang tadi kalau rumah susun itu ya paling bawah itu paling yang bawah paling mahal. Iya tuh lihat tuh kamera lihat coba lihat. Kita naik ya. Tiap hari ya kok semasa kecil naik turun tangga. Adik saya pernah patah tangan gara-gara jatuh dari atas itu pada waktu umur 5 tahun. Kita mainnya di sini sih. Tapi di sini pada waktu itu nggak ada. Enak sih bagaimana tuh, walau saya kan minoritas ya, tapi di sini nggak rasis, enak banget pokoknya, saling menghargai. Masih belum? Paling atas. Lumayan ya tiap hari ya. Kalau lapar pasti kalau malam jalan lagi turun. Jadi bukan kenyang di makanan, kenyang di turunnya. Capek lompat lantai gitu kan. Nggak ada kayak yang buat tarik-tarikan kayak gitu biar enak naiknya gitu kan. Nah itu lebih. Saya masih ingat banget itu rumah saya. Coba kita lihat ya nanti ya. Mengas ya 4 lantai. Aduh. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya izin masuk ya. Iya, jelas. Assalamualaikum. Halo Mbak. Oh, Jadi ini tempat tinggal Ko Richard. benar. Di rumah Coba susun. liatin kamera, liatin. Ini mas udah memang pas. Oh enggak, dulu nggak kayak gini nih. Ini dulu nggak kayak gini nih. Ini semen biasa. Ubin biasa ya. Semen biasa nggak kayak gini. Kalau waktu saya tinggal dulu ya nggak kayak gini. Ini memang nggak ada jendela ya. Coba diingat-ingat AC-nya alami. Coba diingat Koko di mana dulu letak TV di mana, itu di mana, ini di mana, masih ingat nggak nih childhood ini? Waktu kecil Ah. saya nggak punya TV, Bel. Nggak punya Saya TV? miskin banget, saya nggak punya TV. Miskin juga masih hidup.
Ya, yang penting mesti bisa hidup sih. Tapi orang tua saya sayang banyak dengan saya. Jadi di sini ada satu kursi plastik kecil, nggak ada sofa sih, nggak ada sofa. Seperti ada ini nih, saya belajar. Nggak ada TV di sini, nggak ada TV karena memang apa yang mau TV, makan aja susah. Lagian zaman dulu cuma ada TVRI. Oke. Tuh kayak gini juga nih. Saya dulu nggak ada jendela juga kayak gitu. Kayak gini aja kayak gitu. Dulu dulu satu rumah ini berapa orang? Saya berempat. Tinggalnya berempat, saya, adik saya, sama ibu bapak. Persis sama seperti ini. Tapi keadaan dulu ini sudah dicat, sudah di tehel ya. Udah Dulu lumayan lebih- bagusan ya. Dulu lebih ini lagi sih. Jadi jendelanya sama kayak gitu lah. Jadi di sini pakai jemuran-jemuran baju di sini nih. Tadi gitu ya. Terus saya masih ingat sekali Oke. dulu di sini ya. Ibu saya itu kan bukan orang yang terpelajar, tapi dia itu benar-benar sayang sekali dengan saya dan concern banget dengan pendidikan saya. Oke. Jadi waktu kelas 1 SD, ibu saya itu selalu barisin saya kayak gini, punya terus dia katanya 3 kali 4 berapa? Nggak boleh jawab kalau wah langsung pakai penggaris besi kayak gitu ya. Saya nangis. Jadi misalnya dia kayak 8 kali 9 berapa? Saya harus jawab langsung Spontan itu. ya. Jawab dikit pas pokoknya. Jadi walaupun saya kecil tapi orang tua saya itu concern banget dengan pendidikan saya lah. Cuma karena memang ibu saya itu memang cuma tamatan SMA, jadi cuma sampai bisa ngajarin saya cuma sampai kelas 4 SD doang. Tapi di sini nih, saya masih ingat nih berdua berdiri kayak gini. Berdiri. Wah, pukul gila. Masih ingat sekali memori. Terus di mana nih spot yang buat Koko tuh? Oke, kalau aku di sini aku ingat aku pas masa kecil aku nih, aku dimarahin kayak Saya masih ingat ya, sini ya. gitu. Ikut ya. Jadi di sini nih. Pojokan no. Jadi di sini saya punya kursi plastik. Jadi pada waktu itu sudah miskin, saya hampir ngebakar rumah ini. Hampir Jadi, ngebakar rumah ini. Waktu mati lampu main-main lilin, kursi plastik satu-satunya Kebakar. terus satu-satunya. Jadi habis itu kita nggak punya kursi lagi. Pernah marah nggak? Pastilah. Hukuman apa yang Koko dapatkan waktu itu? Kamu bayangin aja, dulu kursi plastik itu harta rumah ini. Itu satu jadi harta rumah ini. Jadi kalau kebakar itu pasti sakit banget. TV aja nggak punya, semua nggak punya. Dan sini ke sekolah tuh gimana? Sekolah saya di SD sampai 4, kebetulan nggak jauh dari sini, jadi jalan kaki. Jalan kaki tiap hari. Bayangin turun lantai 4, jalan terus balik lagi. Tiap hari sih kayak gitu, berarti kayak bang becak gitu kan. Kalau saya nggak bawa ke sini nggak akan ada yang percaya. Bener. Banyak apa? Kontrak punya sendiri di sini? Kontrak Berapa mas yang mau di sini? tahunan. Berapa? 2 juta. Sekarang 2 juta. Aduh kok Sama Be, capek? capek terus apa? Wih, sudah kita makan. Tapi aku mau challenge lagi nih. Apa challenge-nya? Kita makannya di pinggir jalan yang murah-murah aja. Sanggup nggak? Kan Koko biasa makan yang mahal, mewah. Aduh Be, tinggal di sini itu bukan fiktif loh, memang beneran. Jadi kalau Oke. makan yang seperti itu memang dari dulu aku seperti itu. Sampai kuliah itu makan di tempat yang memang murah, jadi nggak jadi masalah. Tenang. Ada rekomend Perutku bisa kok makan yang kayak gitu. Masa? akunya. di sini ini kan Koko udah tahu daerah sini. Recommended Koko nih. Ada Bebas, nanti saya kasih tahu. Ada tempat yang walaupun murah tapi tetap enak. Terus. Thank you banget ya, thank you banget. Adek. Sekolah kelas berapa, Dek? Kelas 1. Belajar yang pintar ya. Oke? Tos dulu. Tapi kan Koko kan sekarang kan makannya mewah terus, ke tempat mewah, bintang 5, bintang 10. Tiba-tiba nggak diajak makan kayak gini lagi, nanti lambungnya berjerit-jerit gitu kan. Enggak. Aku nggak kuat. Enggak seperti itu. Sebenarnya yang paling penting bagi saya itu saya menghargai orang tua saya sih. Jadi saya tahu orang tua saya hidup. Bayangin, ini saya cuma berapa tahun ya? Cuma 10 tahunan kali tinggal di sini ya. Tapi orang tua saya kan sebelumnya jauh lebih susah lagi dan hidupnya puluhan tahun. Jadi bagi saya sekarang pengen bahagian orang tua, pokoknya bawa makan orang tua saya di tempat yang mewah, yang mahal. Oh, bukan lagi. Sepatu Koricet keinjek debu. Enggak injak-injak. Sepatunya mahal, Wak. Sepatunya mahal. Sayang banget diinjek-injek ya kan? Dan tak dibersihin kan nggak apa-apa. Itunya kebuka sendiri, Cok. Mewah kali ya, Wak. Tutup. Mewah bukan?
Mana nih kok, jauh banget. Ada nanti agak kesana ya, namanya juga makan pinggiran. Oh, masih ingat ya makan Tapi kita jalan pinggirannya? kaki. Mana ada Jalan yang kaki. depan mobil turun kayak gitu punya. Soalnya aku mau lihat banget nih Koko Richard bisa nggak sih makan makanan yang murah dan juga bisa dibilang yang kurang sedap gitu kan. Gila lo, tinggal aja di rumah susu masa nggak bisa makan aneh. Nggak bisa makan murah. Ya kali aja kan sekarang kan udah makan udah mewah di bintang 5, bintang 10 gitu kan. Tidur aja kayak besaran ini dia tempat tidur dia pada kamar aku. Dibayangin. Aku butuhin. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh bagus dah pula nanya. Oh, Bumerang dokter. suruh berperang. Kok ya? Mau loh dia. Oke, nggak apa-apa. Iya dokter Richard disuruh foto, disuruh bumerang. Mau aja. Oke, manja. Udah. Masuk lorong-lorong lagi. Jadi judulnya hari ini adalah ngebolang bersama Dr. Richard. Udah nggak tambah bentuk lagi nih, udah bawa badan semua ini. Finally kita udah sampai di tempat makan Dr. Richard dulu. Ini, saya bawa kan? Hai. Ternyata ini adalah tempat makan Ko Richard dari kecil sampai dari kecil sampai dia kuliah gitu kan. Dia makannya di sini. Nah, jadi kan tadi kan sudah nih kita keliling nih. Jadi ke Rumah Susun. Benar. 25 tahun dulu saya tinggal di situ tuh. Jadi hari ini saya sudah menunaikan tantangan UB dengan luar biasa. Nah, hari ini saya mau tantang balik nih dengan UB. Berani nggak? Apa nih kok ditantang balik? Nah, pokoknya saya ada satu tantangan spesial nih. Tapi kamu janji dulu harus mau. Nggak boleh nggak. Harus mau pokoknya. Harus mau. Harus mau. Bener, kayaknya bawanya nggak enak nih. Ya, terserah. Kalau kamu takut sih bilang aja, langsung bilang takut di depan kamera. Oke. Takut kayak gitu kan. Karena aku orangnya sportif. Harus mau ya, harus mau ya, janji ya. Janji. Nah, lihat ya semuanya ya, dia harus mau. Nanti kita pokoknya kalau dia tidak mau harus dikasih hukuman apa nih? Terserah deh. Hah? Terserah. Oke, kalau dia nggak mau, dia harus tidur di kuburan. Mampus. Oke. Kalau berhasil tantangannya. Iya, kan tadi kamu sudah. Oh iya benar. Sakit terus. Oke. Jadi kalau tadi aku udah tantang Koko untuk nunjukin masa lalu Kokonya kayak gimana, terus juga nantang Koko untuk makan ke tempat yang pinggiran. Sekarang Koko nantang aku sesuatu dan aku Jadi nggak tahu itu pastikan kalian nonton ya, pastikan apa. kalian Harus. nonton. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen, share juga. Nah ya.